David da Silva akhirnya bereaksi dan buka suara atas begitu banyaknya tekanan kepada manajemen Persib untuk mencari pengganti David da Silva karena dianggap sakit-sakitan lah, sudah tua lah, dan kelihatan banget kalau David da Silva begitu sangat kecewa. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia. Seperti biasa, sebelumnya saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita update info terbaru tentang Persib Bandung dan sekarang kita langsung tujukan kepada sang predator Persib Bandung, Dadang David da Silva. Kita tahu kalau semenjak David da Silva mengalami cedera, dan cederanya itu agak kagang gayong ya Bobotoh. Kalau seandainya cederanya jelas lah gitu kan, dan penanganannya juga jelas seperti Febri cedera ACL, ya udah kita tahu Febri akan menepi sampai minimal setengah musim gitu kan. Itu kan enak juga ke kitanya. Nah kalau khusus David da Silva ini memang agak sedikit apa ya, agak sedikit kagang gayong lah bahasa kita namanya Bobotoh, karena dulu sempat cedera. Katanya di perut lah, katanya di hamstring lah, sembuh sakit lagi lah, dan sakit sekarang dikonfirmasi katanya sudah dipastikan bukan sakit karena cedera, tapi karena sakit ya tubuhnya DDS aja lagi sakit gitulah. Dan semenjak itu begitu banyak dari Bobotoh, tidak sedikit gitu ya Bobotoh yang mengungkapkan pendapatnya untuk mencari pengganti seorang David da Silva di lini serang Persib Bandung, karena David dianggap sekarang udah habis, dia udah tua, dia udah sakit-sakitan. Padahal kalau seandainya kita boleh lihat dulu bagaimana performa David da Silva sebelum cedera, dia memang sudah tua, tetapi performanya, fisiknya, bodinya, mentalitasnya itu bisa dibilang di atas para pemain-pemain yang memang sedang ada pada usia prime seperti 27, 26, 28. David dan Cio itu lebih kencang daripada mereka loh. Kalau seandainya kita mau membuka mata tentang David da Silva. Dan di cedera hari ini atau di sakitnya hari ini kita harus akui memang pada akhirnya Persib Bandung kehilangan kontribusi dari David da Silva. Karena cedera yang memang apa ya, saya harus bilang agak sedikit aneh juga. Maksudnya aneh itu gini, ini tuh antara memang Davidnya benar-benar sakit atau dengan segala hormat kita kritik dikit kedokteran dari tim Persib Bandung yang memang belum terlalu bisa memponis dengan jelas sakit apa David da Silva. Sehingga kan kalau ponisnya nggak jelas, treatmentnya juga jadi nggak jelas. Kedepannya apakah David harus MRI kah, misalkan harus dioperasi kah, atau cukup fisio saja kah, dan segala macamnya. Dan kita tahu kalau David ini bukan hanya menjadi pemain sepak bola aja di Persib Bandung, tapi dia juga udah sangat cinta terhadap Persib, dan David juga merupakan bagian salah satu legend Persib bagi saya karena berhasil membawa juara dari kepada Persib Bandung. Dan David juga tentunya pasti sangat mengamati bagaimana perkembangan sepak bola di Bandung lah, khususnya di Persib Bandung. Dia pasti tahu kalau banyak suara-suara kepada David da Silva yang kurang baik. Sebenarnya suara-suara ini juga udah sempat kan terdengar untuk menggantikan David da Silva karena dianggap udah habis kemarin. Sempat muncul nama Bruno, sempat muncul nama CDB, Flavio juga untuk menggantikan David da Silva. Tapi pada akhirnya David da Silva bisa membuktikan kembali menjadi predator, kembali menjadi top skor, dan juga membawa Persib Bandung juara. Seharusnya kepada kita, saya selalu bilang ya Bobotoh, untuk menyimpan minimal 20% di dalam otak kita untuk sesuatu hal yang tidak kita ketahui. Boleh kita berpendapat, asalkan pendapat itu memang masih dalam konteks, tidak keluar konteks, boleh mengkritik, tidak boleh menghujat. Kita boleh berpendapat tentang David mungkin sudah tua sekarang. Termasuk saya juga, kedokteran Persib mungkin belum terlalu benar gitu kan melihat penyakit David da Silva. Tapi harus simpan juga 20% yang tidak kita ketahui tentang kondisi David sekarang, tentang bagaimana penanganan dari kedokteran Persib, tentang penyakit apa yang dirasakan oleh David da Silva. Karena sekali lagi, jika seandainya kita lihat bagaimana performa David da Silva sekarang, walaupun umurnya sudah sangat tua untuk kelasan pemain bola, tapi David ini kualitasnya tidak kalah mentereng dengan para pemain muda. Bahkan saya berani bilang,
David masih lebih baik dibandingkan para pemain muda. Kalau menurut saya, oke, kita sekarang bandingkanlah dengan pemain asing yang di bawahnya, yang ada di Indonesia. Ada CDV, ada Bruno, ada Flavio, ada Gustavo Almeida yang di Persija. Bagi saya tidak lebih hebat dibandingkan David da Silva. Oke, mungkin agak sepadan, tapi tidak adalah yang lebih bagus dari David da Silva. Kalau menurut saya ya, kalau David dalam keadaan performa terbaiknya. Bahkan saya juga sempat bahas konten khusus tentang David da Silva. Kalau David da Silva ini adalah salah satu striker paling sempurna yang ada di Liga 1. Menurut saya. Ya, kenapa alasannya? Kita ambil contoh Marco Simic. Marco Simic itu bagus sekali, tetapi dia tidak bisa lari. Dia tuh harus diwawalan terus lah. Itu sebabnya kenapa Rico Simanjuntak menjadi pelayan terbaiknya. Bruno, dia posisinya sama dengan Ciro, penyerang sayap. Ketika disimpan sebagai nomor 9, nomor 9, itu tuh nggak bisa gitu, nggak sehebat David da Silva. CDB juga sama. Sementara David, bola seperti apapun bisa diolah, bisa dimasak oleh David da Silva. Bola atas, oke. Bola lari, sprint, kenceng banget sprintnya David da Silva. Suruh bawa bola disimpan di kakinya, terus dia olah untuk bisa menerobos pertahanan lawan, lewati banyak back lawan, bisa juga. Bertahan, oke juga. Body charge-nya kuat juga. Kaki kiri kanan, oke juga. Itu sebabnya bukan karena saya pendukung Persib Bandung, tetapi secara statistik, secara kualitas, kita harus tahu kalau David da Silva adalah striker paling sempurna di BRI Liga 1 di antara dengan striker-striker lain, karena dia bisa mengolah bola dengan seperti apapun dalam kondisi apapun. Sekali lagi, kalau tadi Simic harus dikasih diwawalan di depannya baru jago. Suruh olah bola, gocet-gocet, dribble nggak bisa. Pemain lain pun seperti itu. Seperti CDB, dia nggak bisa kalau seandainya jadi target man, tapi harus dikasih bola lari, dia harus dikasih bola buat bisa lewati 1, 2, 3 sentuhan. Sementara David itu nggak seperti itu. David apapun saya olah, saya masak. Itu David da Silva. Dan seharusnya memang bagi kita selaku supporter, David ini mendapatkan support yang baik. Kita harus lihat bagaimana perjuangan David da Silva yang di beberapa musim sebelum kita juara, hampir-hampiran mau juara, hampir-hampiran top skor juga, dan kemarin benar-benar klimaks yang luar biasa bagi David da Silva. Dia menjadi top skor dan dia juga membawa juara bagi Persib Bandung. Dan tentu kita juga harus respect kepada David da Silva karena David bagi saya udah masuk ke dalam jajaran legend Persib Bandung. Dan inilah saatnya membuktikan kalau kita itu adalah supporter sejati yang bukan hanya ada ketika Persib menang, yang bukan hanya mendukung pemain ketika bermain bagus. Karena David sekarang bukan bermain jelek, tapi dia sedang sakit. Cuman memang informasi sakitnya ini nih yang harus diperbaiki oleh pihak manajemen, mengutarakan sakitnya David da Silva, dan juga diperbaiki cara kita memandang, memahami, mencerna sebuah berita. Itu paling penting juga, karena agar tidak keluar ocehan-ocehan atau ocehan-ocehan yang mengatakan David lulus meuyeul ayeuna mah geus kolot, malas latihan, tidak profesional, padahal tegeuing api-api we mung latihan ngan hayang digaji hungkul. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita jauh tepis ya, bobotoh saalam dunya. Karena David menurut saya kualitasnya masih bagus, mencari pengganti oke. Tapi bukan untuk sekarang, tapi untuk jaga-jaga saja. Jika seandainya memang David nanti belum juga kunjung sembuh, jika seandainya David sudah sembuh tapi performanya tidak kembali kepada performa terbaik seperti dulu, dan jika seandainya David memang udah harus pensiun dari Persib Bandung, Persib punya penggantinya. Itu boleh kita berbicara tentang soal pengganti. Tinggal kita ngambil satu lagi, apakah itu lokal atau asing. Kalau asing berarti harus ada satu yang dikeluarkan dulu untuk pelapis David da Silva, atau untuk menjadi pemain inti sebelum David benar-benar pulih kembali kepada performa terbaiknya. Kalau itu saya setuju mencari pengganti atau penambah, bukan menggantikan David da Silva. Segitu dululah untuk pembahasan hari ini, Bobotoh. Assalamualaikum.